Dendam yang mengakar di dalam penjara bertumbuh saat Gunawan mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Namun entah kenapa, Gunawan dipindahkan ke Kuningan, Jawa Barat ke Lapas Kelas 2A. Di sana, Gunawan alias Ajin malah leluasa. Pada 15 Januari 2003, Gunawan berhasil kabur setelah berpura-pura sakit saat dibawa berobat oleh sipir penjara. Sud, di mana kamu? Kita ketemu besok. Baik, Bos. Siap laksanakan, Bos. Di luar penjara, Gunawan memetik dendamnya. Ia menghubungi kenalan tentara yang menyanggupi menjadi pembunuh penjara demi imbalan. Dia dihabisi. Siap. Laksanakan perintah. Paulus Tejakusuma ditembak dalam mobilnya di depan Hotel Golden Jalan Angkasa, Sawah Besar, Jakarta. Tiga peluru menerjang, nyawa Paulus meregang. Situasi mendadak kalut, namun Paulus berhasil luput dari maut. Nyawanya tertolong kemudian setelah melewati masa kritis di ranjang perawatan. Pak, gimana ini Pak? Ternyata saya curiga dengan ancaman Gunawan. Percobaan pembunuhan terhadap Paulus Tejakusuma membuat keluarga Budiarto cemas serta pasang waspada. Sang Taipan kemudian menyewa jasa pengawalan 7 tentara untuk mengawal dirinya, istri juga anak-anaknya. Halo, ya. Keluarga saya dalam bahaya. Kami terancam. Kami butuh pengawalan. Siap. Untuk saya dan juga keluarga saya. Baik, laksanakan. Ya, saya tunggu, Pak. Walau sudah dikawal tentara, namun takdir berkata berbeda. Pada 19 Juli 2003, Budiarto tewas di berondong tembakan di Gor Sasana Krida setelah pengawal pribadinya serta Edi Siep gagal melindunginya. Serta Edi ambruk diterjang 3 peluru, disusul tamat sang majikan disiram 7 peluru. Berangkat dari keterangan keempat tersangka, nama Gunawan Santoso menjadi target utama. Dia sang buron kelas kakap langganan kabur dari penjara. Tim buru sergap sempat kesulitan melacak keberadaannya lantaran modus operandi Gunawan selalu tinggal berpindah-pindah. Gunawan dikenal cerdik, bahkan ia nekat menjalani operasi plastik. Gunawan mengubah bentuk mata, hidung, serta bibirnya. Jadi gimana, Dok? Wajah saya sudah berubah. Secara keseluruhan bentuk muka Bapak sudah berubah. Penyatuan kulitnya juga bagus, Pak. Kalau Bapak mau lihat perubahan, silakan. Gimana, Pak? Memuaskan. Saya kasih resep ya, Pak. Baik. Terima kasih, Mas. Ya. Sampai akhirnya tanggal 12 September 2003, ia disergap tim reserse Polda Metro Jaya di lantai bawah area parkir Kriya Kemayoran di Jalan Industri, Jakarta.
Dengan catatan pernah kabur dari lapas Kuningan, sosok Gunawan Santoso bukanlah sembarang tahanan. Dengan segala cara, Gunawan tetap berusaha lari dari terali kurungan. Seolah tak habis akalnya, Gunawan tak pernah jera. Momen kabur itu kembali dimanfaatkannya pada tanggal 30 Maret 2004 saat ia dibawa dari rutan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah perjalanan, tiba-tiba Gunawan mengeluarkan pistol jenis Beretta Gardone dari pinggangnya, lalu menodong 3 petugas kejaksaan yang menjaga. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan tembak! Cepat pukul tangan kaki kalian! Cepat! Di bawah todongan pistol Gunawan, para petugas kejaksaan terpaksa mengikuti perintah untuk memborgol sendiri kaki dan tangan. Tak ada yang berani melawan, sebab nyawa yang jadi bayaran. Hingga akhirnya Gunawan membuat kesalahan. Ia membuka sendiri pintu mobil tahanan. Ada kesempatan, petugas langsung menendang Gunawan, sehingga Gunawan terlempar dari mobil jatuh berkelimpangan di aspal jalanan. Pistol Gunawan tanpa sengaja meletus dan peluru mengenai pinggangnya. Gunawan pun terluka. Merakirlah kisah pelarian Gunawan. Polisi pun memperketat penjagaan seperti perlakuan terhadap komplotan pembunuh bayaran. Penegak hukum tak mau 2 kali kecolongan. Bagi Gunawan Santoso, Kamis 24 Juni 2004 mirip-mirip hari kiamat. Ketika Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan terdakwa terbukti bersalah mendalangi pembunuhan Budi Artoansono sang mantan mertua. Gunawan divonis pidana mati. Amar putusan yang diperkuat putusan pengadilan tinggi hingga di tingkat kasasi. Bahkan upaya Gunawan mengajukan permohonan gerasi telah ditolak karena perbuatannya teramat keji. Menyusul Gunawan divonis mati, 2 terdakwa Algojo Kopda Suud Rusli dan Letda Syam Ahmad Sanusi juga dipidana mati. Keduanya juga piawai dalam hal melarikan diri. Keduanya diketahui anggota tim elit Korps Marinir Satuan Intai Amfibi, Suud Rusli dan Syam Sanusi berulang kali berhasil melarikan diri walau dijaga ketat di rumah tahanan polisi militer TNI. Dan pemburu Denpom TNI pontang-panting mengejar Suud Rusli. Sejak 5 Mei 2005 berulang kali Suud Rusli berhasil melarikan diri lalu ditangkap lagi. Sementara Letda Syam Sanusi nyaris tak terlacak Denpom TNI. Ia buron lebih dari 1 tahun. Diduga Syam terus berpindah ke sana kemari sekaligus berganti identitas diri. Tepat 17 Agustus 2007, lokasi persembunyian Syam Sanusi terlacak juga di Pandeglang, Banten, tepatnya di Kampung Cibenying, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Banjarsari. Ia sembunyi. Disergap Jumat dini hari, sekitar pukul 2 pagi, Syam terlibat kontak senjata dengan tim gabungan Denpom TNI dan polisi. Selepas subuh, Syam akhirnya tewas terkena tembakan 5 peluru. Sungguh tidak mudah menaklukkan para pembunuh bayaran, bukan orang sembarangan. Sebuah akhir tragis bagi otak juga eksekutor pembunuhan sadis. Hingga kini, para terpidana menunggu waktu eksekusi pidana mati.